Waalaikumsalam Ibu Wiwi. Baik, pada terima kasih nih. Hari ini kita akan berbincang-bincang, santai aja ya Pak ya. Kita akan berbincang-bincang pra-observasi. Saya mendapatkan tugas dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu supervisi akademik ke Pak Adam. Di sini hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022. Nama guru Dr. Andes Dana Adam Baktiar MM. Mata pelajarannya adalah PJOK kelas 8B jam ke-1 ke-2. Gimana nih Pak Adam, Bapak kira-kira ingin merubah jadwal ini disesuaikan dengan kesiapan Bapak atau bagaimana nih Pak? Saya sudah siap dengan jadwal yang diberikan oleh sekolah, yaitu tanggal 12 Oktober 2022 jam ke-1 ke-2 di kelas 8B. Baik, terima kasih. Sekarang saya ingin mencatat dulu nih Pak ya. Hari ini kita pertemuan pra-observasi. Nanti observasinya hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022. Hari ini hari Jumat tanggal 6 Oktober 2022. Nama guru Dr. Andes Dana Adam Baktiar MM. Mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, Sekolah SMP Negeri 120 Jakarta, kelas 8B, dan kita pra-observasi ini pada pukul 14.00 sampai 14.20 WIB. Baik Pak Adam, saya ingin bertanya nih Pak Adam, nanti hari Rabu tujuan pembelajarannya apa nih Pak Adam? Terima kasih Bu Wiwi. Tujuan pembelajaran saya adalah peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan dan mampu mempraktikkan bermain bola besar, yaitu bola basket, dengan variasi yang baik serta menunjukkan perilaku kerjasama, tanggung jawab, menghargai perbedaan, disiplin dan toleransi. Baik, coba ini saya catat dulu ya Pak Adam ya. Peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan dan mampu mempraktekkan bermain bola besar, dalam kurung di sini bola basket, dengan variasi dan menunjukkan perilaku kerjasama, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, disiplin dan toleransi ya Pak ya. Iya benar. Nah Pak Adam nih saya pengen tahu nih, selama Bapak ngajar di sini nih, di sekolah kita nih, menurut Bapak nih apa kelebihan dan kekurangan Bapak saat mengajar Pak? Kelebihan yang saya rasakan, saya mampu memberikan contoh kepada anak-anak semua materi yang selalu saya ajarkan, termasuk untuk permainan bola basket ini. Kemudian kelemahan atau kekurangan yang saya rasakan adalah pernah ada anak yang bilang suara Bapak kurang kencang, katanya kurang lantang gitu. Seperti itu Bu. Jadi Bapak merasa nih ya suaranya kurang lantang. Ya. Jadi kalau saya boleh tanya nih Pak, kira-kira hari Rabu apakah Bapak ingin mengembangkan ini Pak, kekurangan Bapak ini, ayo kita atasi gitu ya Pak ya? Ya. Baik. Ya. Jadi area pengembangan yang sedang dicapai yaitu mengatasi suara yang kurang lantang ketika menyampaikan materi di lapangan ya Pak ya? Ya, benar-benar. Baik. Ini saya ingin tanya nih Pak Adam. Kira-kira nih dari Pak Adam, bagaimana ya cara mengatasi kalau suara Bapaknya kurang lantang? Kira-kira solusinya gimana nih Pak? Solusinya mungkin saya akan mencoba dengan merubah posisi siswa. Biasanya lebih banyak dibariskan dengan bersab atau berbanjar. Saya nanti akan
berubah dengan membuat lingkaran. Jadi anak-anak dibuat lingkaran, kemudian saya berdiri di tengah-tengah mereka, sehingga anak-anak lebih dekat dengan saya dan lebih jelas mendengar suara saya. Oh baik, saya setuju ya Pak. Ya. Jadi strategi yang Bapak siapkan nanti untuk mengatasi kekurangan yang Bapak tadi sudah sampaikan, yaitu merubah cara membariskan murid yang sebelumnya dengan berbajak atau besar dengan membentuk lingkaran ya Pak ya. Kemudian Bapak berdiri di tengah-tengah pada saat di lapangan, sehingga murid lebih jelas mendengarkan suara guru ketika menjelaskan materi. Baik, jadi nanti ini strategi yang akan Bapak lakukan di hari Rabu ya Pak? Ya. Jadi merubah yang tadinya Bapak itu membariskan dengan berbajar atau bersak, sehingga ketika Bapak menjelaskan, anak yang paling mudah akan berkomentar, Pak suaranya kurang kencang gitu ya Pak? Ya. Nah, jadi Bapak hari Rabu akan merubah strategi pembelajaran Bapak. Bapak akan membuat lingkaran, Bapak berada di tengah, kemudian ketika menyampaikan jadi suaranya terdengar karena posisi anak sama rata gitu ya Pak, tidak ada di belakang atau di depan. Baik Pak Adam, terima kasih nih hari ini pertemuan kita sebelum nanti observasi di hari Rabu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana nih perasaan Pak Adam menjelang nanti observasi di hari Rabu? Perasaan saya sangat terbantu dengan Ibu sebagai supervisor. Mudah-mudahan besok pada saatnya saya bisa melaksanakan itu dan berhasil dengan baik. Baik Pak Adam, semangat ya Pak Adam ya. Siap. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih atas pertemuan kita, praobservasi dan supervisi yang akan dilakukan pada hari Rabu nanti ya. Terima kasih Pak Adam ya. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Adam. Sehat selalu. Amin. Assalamualaikum Pak Adam. Waalaikumsalam. Ya, hari ini adalah hari yang sudah kita sepakati bersama, yaitu observasi pada hari Rabu, mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di kelas 8B ya Pak ya. Jadi kemarin pertemuan pertama kita sudah sepakat bahwa hari ini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa Pak? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah permainan bola besar melalui overhead pass bola basket. Baik, kemudian yang akan dikembangkan Pak Adam kemarin apa nih Pak? Yang akan saya kembangkan untuk hari ini adalah saya ingin mengembangkan suara saya sehingga suara saya terdengar oleh seluruh siswa. Kemudian strategi yang ingin dikembangkan Bapak hari ini untuk mengatasi dari area pengembangan ini apa? Saya akan merubah posisi barisan siswa dari posisi bersab menjadi lingkaran sehingga anak-anak lebih mendengar suara saya dengan jelas. Jadi pagi ini Pak Adam udah siap nih Pak ya? Insya Allah siap Bu. Sehat Pak ya? Siap. Semangat. Semangat. Baik, silakan Pak Adam melakukan kegiatan hari ini. Terima kasih Bu.
akan buat di utara. Silakan dikerjakan. Ajarkan teknik dasarnya respas, trikling, dan lompas. Bagus, terima kasih. Untuk hari ini adalah kalau kamu misalnya ada temannya yang kurang mampu melaksanakan permainan itu, maka kamu harus membantunya, menolongnya. Oke? Sekarang kita mulai dengan pemanasan. Kita lari dulu. Mulai dari
laki-laki yang di sebelah kanan Bapak. 2 keliling, diikuti dengan barisan berikutnya. Ya, kita mulai. Up. materi hari ini? Operan bola di atas kepala atau overhead pass. Ulangi, apa materinya? Overhead pass. Overhead pass ini biasanya digunakan dalam permainan bola basket kalau lawannya jauh dan tidak sedang dekat atau tidak sedang diserang oleh musuh dengan dekat. Karena kalau dekat bisa gerakannya, tapi kalau jauh dari lawan maka perannya seperti ini. Ya, ya, bagus. Jadi bolanya di atas kepala. Bolanya di atas kepala, pegang dengan dua tangan, kemudian lempar dengan dua tangan. Pada saat melempar, kakinya salah satu kaki maju pada saat melempar. Ya.
tujuannya adalah untuk keseimbangan badan, untuk balance, sehingga badan kita tidak jatuh. Kemudian sasaran dari lemparan bola adalah dada. Dada lawannya atau dada temannya yang ada di depannya. Ya, Bapak ulangi gerakannya seperti ini. Yang perempuan, kan? Ya, bolanya di atas kepala, pegang dua tangan. Ya, bagus. Benar salah dia? Salah, kalau itu gerakan chest pass, tapi di atas kepala. Ya, coba yang laki-laki. Ya, tangkap bola ya. Siap tangkap bola. Ya. Ya, bagus. Ya. Sasarannya adalah dada. Ya, dada. Ya. Benar, bagus. Ya. Benar salah? Chest pass. Kalau dari depan dada namanya chest pass. Yang kita pelajari hari ini adalah overhead pass. Di atas kepala, over itu lebih, head kepala ya. Pass operan langsung. Jadi operan langsung di atas kepala. Ya. Apa kekuatan? Oke, 2 langkah lempar bola, 1, 2 lempar, 1, 2 lempar. Sampai ada babak berikut ya. Ya, mulai. Cepat, lanjut. 2
dibuat lingkaran lagi. Perempuan semuanya dari depan kamu melangkah ke depan, jalan. Laki-laki dari tempat kamu 2 langkah ke depan. Dirapikan lingkarannya. Foto. Ya, cukup. Karena materi hari ini tentang apa tadi? Overhead pass bola basket telah selesai. Semuanya sudah bagus. Ya, ada 2 orang laki-laki yang paling bagus. Coba maju. Ya, kamu. Ini yang bagus ya. Dari sini. Ya. Ya, bolanya di atas kepala, kakinya maju dan sasarannya adalah dada. Ya, cukup. Tepuk tangan untuk yang putri yang bagus. Nah, Desti dan Rati. Ya, maju. Nah, ini. Ya, cukup. Tepuk tangan. Ya, kita refleksi kemasan. Oke. Bawa lagi. Ayo ke depan. Relax ya, relax. Jangan dikakuin. Telapak tangannya sekarang menghadap ke belakang. Dekat. Bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kesulitan apa tadi pada saat kamu melakukan overhead pass? Ada kesulitan panas. Panas itu vitamin. Vitamin apa? Vitamin kulit, vitamin D. Ya. Untuk hari ini selesai. Minggu depan materinya kita akan lompat jauh. Ya, kamu cari tentang materi lompat jauh di YouTube. Ya. Oke, sebelum bubar kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan pimpin berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjutkan dengan materi berikutnya. Silakan. Monggo silakan. Assalamualaikum Padam. Waalaikumsalam Ibu Wiwi. Padam, waktu itu kita sudah bincang-bincang ya pas kita sebelum observasi atau supervisi di kelas, kita sudah bincang-bincang mengenai materi yang akan Bapak sampaikan. Kemudian yang kedua pengembangan dari Bapak, kemudian strateginya. Nah, kemudian kemarin tanggal 12 saya sudah melihat secara langsung Bapak mengajar di lapangan dan saya lihat
persis sesuai dengan RPP. Tahap-tahapannya mulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup. Semuanya menurut saya sudah sangat bagus, Pak. Namun di sini kita akan bicara nih, Pak, setelah selesai observasi di lapangan, kita akan bicara nih pasca observasi nih, Pak, ya. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Adam yaitu refleksi Pak Adam selama mengajar, apa kira-kira kelebihan dan kekurangannya kemarin itu di lapangan, Pak? Terima kasih. Pada saat pelaksanaan mengajar kemarin di lapangan, kendala awal yang saya rasakan adalah suara saya tidak terdengar nyaring kalau anak-anak berbarisnya terlalu berjauhan, sehingga kemarin merubah posisi dari baris berbanjar atau bersab menjadi membuat lingkaran. Nah, setelah dibuatkan posisi seperti itu, saya tanya ke anak-anak, ternyata kencang juga suara Bapak katanya. Ya, jadi dengan kita coba berbagai variasi, alhamdulillah kendala yang terasa sekarang bisa diatasi. Seperti itu. Baik, jadi sekarang sebelum kita observasi perbincangan kita, Bapak merasa suaranya itu kurang lantang ketika berbarisnya ke belakang gitu ya, Pak. Kemudian dibuat lingkaran, dan kemarin anak-anak sudah merasa nyaman dengan materi yang Bapak sampaikan itu, terdengar semuanya. Terbukti dengan anak-anak dapat langsung melaksanakan apa yang saya sampaikan, langsung anak-anak merespon apa yang saya sampaikan. Artinya berarti bahwa apa yang saya sampaikan itu dapat diserap oleh mereka. Baik, Pak. Kalau menurut Bapak, ketika Bapak kemarin mengajar ini, Bapak menilai diri sendiri dari 0 sampai 10, Bapak posisi nilai berapa, Pak? Posisi saya 9,5. Wah, mantap. Kalau Bapak 9,5, berarti ada setengahnya nih yang kurang gitu. Kalau menurut Bapak apa nih? Kenapa nggak 10 gitu, Pak? Yang setengahnya itu kekurangannya gimana? Yang setengah kekurangannya masih tidak bisa kadang-kadang mengendalikan emosi. Di depan anak-anak suka ada rasa masih ingin marah kalau dia setelah diajarkan berkali-kali kemudian masih tidak bisa ngikutin apa yang kita sampaikan. Tapi ya diusahakan jangan sampai marah. Iya. Jadi kira-kira nih kalau Bapak cara ngatasi nih, Pak, kan tadi Bapak, saya sebelumnya sih sudah mau 10 gitu ya, tapi 9,5-setengahnya itu sudah sedikit sih gitu ya, yaitu pengendalian emosi. Kalau menurut Bapak bagaimana nih caranya Bapak bisa mengendalikan emosi? Kalau menurut Bapak bagaimana nanti caranya? Saya dengan mengambil model anak, dibuatkan model beberapa orang, kemudian dia yang maju. Kalau yang jadi model itu adalah yang menurut saya terbaik pada saat jam belajar itu. Kemudian anak-anak lain melihatnya, kemudian kita setelah itu ya senang melihat anak-anak bisa gitu. Yang lain pun akhirnya terbawa untuk ingin bisa. Di situ kita hilang rasa ingin marah atau kecewa dengan pelajaran yang kita sampaikan tidak diterima. Setelah diberikan pemodelan, anak-anak yang lain juga ikut bisa, yang tadinya tidak bisa atau kurang bisa menjadi bisa. Baik, jadi yang Bapak lakukan adalah pemodelan ya, Pak ya. Kalau mungkin kalau saya namanya tutor sebaya gitu, jadi yang ngajari itu adalah temennya. Kemudian yang Bapak ajak ini untuk mengatasi permasalahan Bapak tadi adalah murid ya, murid yang diajak untuk jadi seorang model. Nah, kira-kira kapan ini akan dilakukan seperti ini, Pak? Setiap saya ngajar,
selalu itu. Lalu saya menggunakan pemodelan. Jadi anak-anak menampilkan dulu apa yang kita sampaikan, seberapa jauh dia bisanya, seberapa bisa dia menyerap yang kita sampaikan. Setelah dia mencoba, kita ambil yang benar gerakannya atau hampir mendekati benar. Gitu. Berarti setelah ini nih, kemudian ada pemodelan, kesini-sininya pasti nih Bapak akan mendapat nilai 10, nggak emosi lagi ya Kak ya? Karena yang kita ajar tadi kalau dia nggak ngerti 100% bisa diajarkan oleh si model ini ya. Karena Bapak akan melakukan sistem pemodelan di pembelajaran selanjutnya ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Adam. Saya ingin tahu bagaimana pengalaman Pak Adam nih, atau setelah kita bincang-bincang seperti ini, dengan tadi masalah Pak Adam agak emosi kalau ada anak yang mau diajarin kok gak ngerti-ngerti gitu ya. Nah kemudian kita ngobrol nih Pak Adam, dan kemudian Pak Adam akhirnya mendapatkan solusi nih, solusinya yaitu pemodelan gitu. Gimana perasaan Pak Adam nih setelah kita bincang-bincang seperti itu? Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya selalu menampilkan yang terbaik di hadapan anak. Kemudian anak bisa menyerap apa yang kita akan ajarkan kepada mereka. Insya Allah kedepannya lebih baik lagi. Semangat ya Pak ya. Ya, terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Adam. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Wiwi. Lebih banget. Santai. Enggak, santai aja. Enggak, jadi kayak nunduk gitu, kayak dinilai. Padahal ini kan diskusi ya Pak ya. Jadi tujuan daripada coaching ini itu saya ini adalah kita mencoba mengevaluasi gitu lah ya kegiatan yang sudah dilakukan ya. Nah, menurut Bapak selaku guru ini gimana nih kegiatannya gitu ya. Oh seperti ini. Nah, Bapak diminta untuk menilai. Tadi kan Bapak memberikan nilai berapa? Bapak kalau misal Bapak diminta untuk menilai atas pelaksanaan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, Bapak akan menilai berapa dari 0 sampai dengan 10, Bapak nilai 9,5 ya kan? Nah, ketika Bapak menyebut 9,5, berarti kan oh nggak 100, 10, pasti ada yang kurang kan? Nah, tadi Bapak menyampaikan bahwa pengendalian emosi Bapak yang harus lebih ditingkatkan lagi ya. Nah, kemudian Ibu kan bertanya kepada Bapak, nah bagaimana atau cara apa yang akan Bapak lakukan ya untuk pengendalian emosi ini? Tadi Bapak menyampaikan pemodelan ya, berarti memilihkan. Nah, berarti dari sini kan bisa kelihatan bahwa Bapak ketika kemarin modelnya mungkin nggak tepat ya, yang nggak harus memberikan contoh berulang-ulang gitu, Bapak kan terpancing emosinya gitu ya. Nah yang tahu ini kan Bapak sendiri, ya kan yang tahu Bapak sendiri ya, sehingga nanti solusi ini itu nanti dari Bapak, bukan dari Bu Wiwi gitu. Makanya tadi ketika ada coaching ini namanya coaching ya, itu masalahnya kan dari Bapak istilahnya ya, solusinya juga harus dari Bapak sendiri gitu. Bukan Bu Wiwi nanti Bapak harus begini-begini, nggak boleh, karena kan yang paling tahu situasi dan kondisi adalah Bapak sendiri ya kan ya, yang paling tahu kejadian pada saat itu. Kemudian yang paling pas untuk kelas Bapak pada mata pelajaran olahraga ya paling tahu adalah Bapak. Nanti kalau Bu Wiwi yang ngasih tahu, nanti mungkin ala-ala IPS gitu lagi, bukan lagi penjas gitu. Makanya tadi Bu Wiwi hanya memancing Bapak untuk menyampaikan menurut Bapak sebaiknya gimana nih gitu ya, gitu kan. Jadi nggak memaksakan harus begini kan tidak gitu Bapak ya. Nah terus kembali lagi kalau masalah ini harapannya memang teman-teman harus mau aktif untuk
aktif untuk menilai diri sendiri. Ya, nilai sendiri. Kayaknya saya masih kurang di sini. Nah, gitu. Terus kira-kira apa yang bisa saya lakukan ya? Nah, gitu ya. Apa yang bisa saya lakukan? Oh, saya bisa minta bantuan teman. Oh, saya bisa ini. Oh, saya bisa itu dan sebagainya. Harapannya sih seperti itu. Bukan hanya sekarang aja Pak ya. Bukan hanya hari ini saja gitu ya. Yang ada semacam ini. Mungkin Bapak bisa minta bantuan misalnya sama teman, sama-sama penjas gitu. Tolong dong dilihat gitu. Nah, sebenarnya itu apa yang saya inginkan adalah selain solusi dari pribadi, ya dari apa supervisornya. Oh gitu. Nah, kita paling gini karena begini. Mungkin masukan. itu kalau masalah itu nanti mungkin tidak pada saat ini ya Pak ya. Jadi pada saat nanti misalnya di Selasa berbagi atau Jumat berbagi ya. Selasa berbagi, nah seperti itu baru masukan-masukan. Kalau sekarang itu hanya karena yang dinilai ini adalah proses pembelajaran. Ya, yang paling tahu bagaimana proses pembelajaran yang terbaik untuk pelajaran penjas pasti Bapak. Gitu. Nggak bisa yang lain. Gitu. Kenapa? Karena ini mata pelajaran Bapak. Kalau Bu Wiwi lebih tahu, ya kalau saya kepala sekolahnya saya kan nyuruh Bu Wiwi untuk ngajar olahraga, gitu. Ya, makanya yang saya akan sampaikan kepada Bapak, apapun jawaban Bapak itu adalah memang yang terbaik karena Bapak expert di bidangnya, Bapak ahli di bidangnya sehingga paling tahu bagaimana kebutuhan dari siswa Bapak untuk mata pelajaran penjas. Kalau Bu Wiwi yang ngasih saran menurut, nah itu tadi gitu. Nanti kalau Bapak misalnya, wah menurut saya Bapak harus bikin video pembelajaran, gitu. Ya, gitu ya Pak ya. Jadi itu tadi ya, ini memang tujuan daripada coaching ini adalah menggali permasalahan ya, dan menemukan solusi ya, dari permasalahan itu ya, tapi dari internal sendiri, dari orang itu sendiri, bukan dari orang lain. Karena apa? Yang paling tahu situasi kondisi adalah diri Bapak sendiri untuk mata pelajaran itu penjas ya, gitu ya Pak ya. Tenang aja Pak.